Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anne Fitria dengan nomor NIM 2014-1153, jurusan Ekonomi Syariah kelas 4D, akan menjelaskan mengenai korelasi dan regresi linear berganda. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai hubungan linear lebih dari dua variabel. Apa sih hubungan linear lebih dari dua variabel itu? Jadi, hubungan linear lebih dari dua variabel ialah perubahan satu variabel yang dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. Nah, apabila dinyatakan dalam fungsional, maka dapat dirumuskan Y sama dengan fx1, x2, x3, hingga x-K. Akan tetapi, kalau dalam bentuk persamaan matematis dituliskan Y sama dengan A1 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus BK XK. Nah, untuk keterangannya yaitu kalau Y, X1, X2, X3, XK itu merupakan variabel-variabel dan untuk A, B1, B2, B3, dan B itu merupakan konstanta atau koefisien variabel. Nah, pada persamaan lebih dari dua variabel tersebut, Y itu dipengaruhi oleh lebih dari dua variabel, yaitu variabel Y disebut sebagai variabel terikat atau independen, dan variabel X1, X2, X3, dan XK itu disebut variabel bebas, yaitu variabel independen atau prediktor. Nah, artinya nilai-nilai dari variabel Y dapat ditentukan atau diramalkan berdasarkan nilai-nilai dari variabel X1, X2, XK yang diketahui. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu korelasi linear berganda. Apa sih korelasi linear berganda itu? Jadi, korelasi linear berganda ialah merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel terikat Y dengan dua atau lebih variabel bebas ya X1, X2, X3, Xn. Dengan korelasi linear berganda ini, maka keeratan atau kuat tidaknya hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat diketahui. Nah, fungsi dari korelasi tersebut ialah untuk mendeteksi variabel pada satu variabel, bukan mendeteksi variabel, akan tapi mendeteksi variasi pada satu variabel yang memiliki hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Lalu, fungsi dari korelasi juga dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki hubungan variabel antara X dan Y, apakah ada perubahan atau tidak antara keduanya, apakah X mempengaruhi Y atau sebaliknya. Nah, lalu keeratan hubungan ini dinyatakan dengan istilah koefisien korelasi yang terdiri atas berikut ini. Yang pertama yaitu koefisien korelasi linear berganda. Koefisien korelasi linear berganda adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara tiga variabel atau lebih. Nah, koefisien korelasi linear berganda ini untuk tiga variabelnya dapat dirumuskan sebagai berikut. RY kali 12 sama dengan RY1 kuadrat ditambah RY2 kuadrat dikurang 2 RY1, RY2, dan R12. Lalu dibagi 1 min 1 kurang R12 kuadrat. Nah, untuk keterangannya, kalau RY kali 12 itu merupakan koefisien korelasi linear 3 variabel, kalau RY1 merupakan koefisien korelasi variabel Y dan X2, dan untuk RY2 merupakan koefisien korelasi variabel Y dan X2, dan untuk R12 koefisien korelasi variabel X1 dan X2. Nah, lalu, untuk menentukan koefisien korelasi dua variabel itu, RY1, RY2, dan R12 digunakan rumus koefisien korelasi linear di depan. Nah, seperti contohnya yaitu, eee seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan positif antara pengeluaran, pendapatan, dan banyaknya anggota keluarga. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 7 rumah tangga. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, pada tabel tersebut diperoleh pendapatan, pengeluaran, dan banyaknya anggota keluarga. Maka untuk Y1-nya, untuk Y-nya diperoleh, untuk pengeluaran per bulannya itu diperoleh dalam bulan ke-1 itu diperoleh 3, pada bulan kedua diperoleh 5, dan bulan 3 diperoleh 6, bulan keempat sampai dengan 7, pada bulan ke-5 diperoleh 4, pada bulan ke-6 diperoleh 6, dan pada bulan ke-7 diperoleh 9. Dan untuk X2, pendapatan per bulannya, itu pada bulan
ke-1, pendapatan per bulannya itu diperoleh 5, pada bulan kedua diperoleh 8, pada bulan ketiga diperoleh 9, bulan keempat diperoleh 10, bulan kelima diperoleh 7, bulan 6 diperoleh 7, dan bulan 7 diperoleh 11. Dan untuk jumlah anggota keluarganya itu bulan ke-1 diperoleh 4, dan bulan kedua diperoleh 3, dan bulan ketiga diperoleh 2, dan bulan keempat diperoleh 3, dan bulan kelima diperoleh 2, dan bulan keenam diperoleh 2, dan bulan ketujuh diperoleh 5. Nah, lalu ditanyakan tentukan koefisien korelasi bergandanya. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan tabel, pembantu terlebih dahulu. Nah, maka dari, dari pengeluaran per bulan ini kan diperoleh bulan ke-1 3, 25, 36, 47, 54, 66, 7, 9. Itu kita masukkan ke sini. Nah, itu dimasukkan angka-angkanya. Nah, setelah dimasukkan, lalu untuk menjawab rumus-rumus koefisien korelasi berganda ini, kita harus mencari RY1, RY2, Y1, Y2, R12-nya ya. Lalu, nah, di sini ditentukan koefisien korelasi bergandanya. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita menggunakan tabel pembantu terlebih dahulu, yaitu untuk pengeluaran per bulannya, ini kan pengeluaran per bulannya nih, pada bulan ke-1 3, 25, dan seterusnya. Angkanya kita masukkan ke sini. Nih, kita masukkan angkanya. Untuk pendapatan per bulannya juga kita masukin ke sini, ke tabel pembantunya. Dan untuk jumlah keluarganya kita masukin. Nah, setelah itu kita mencari Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini dari Y 3, berarti 3 kali 3, 9. Terus 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36, dan seterusnya. Dan untuk mencari X1 kuadrat, ini berarti 5 kali 5, 25. 8 kali 8, 64. 9 kali 9, 81, dan seterusnya. Lalu untuk X2 kuadratnya 16. Untuk X2 kuadratnya berarti 4 kali 4, 16. 3 kali 3, 9. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 2 kali 2, 4, dan seterusnya. Lalu untuk X1Y-nya, kalau untuk X1Y-nya berarti X1 dikali Y, berarti 5 kali 3, 15. Terus 8 kali 5, 40, dan seterusnya. Lalu untuk X2Y-nya, berarti X2 kali Y. Nah, berarti 4 kali 3, 12. Lalu 3 kali 5, 15. Dan seterusnya. Dan untuk X1, X2-nya itu berarti X1 dikali X2. Nah, berarti 5 kali 4, 20. 8 kali 3, 24. 9 kali 2, 9 kali 2, 18. Dan seterusnya. Lalu, setelah kita kalikan, kita jumlahkan. Berarti 3 tambah 5, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 4, 25. 25 tambah 6, 31. 31 tambah 9, 40. Dan seterusnya, nanti kita jumlahkan. Nah, terusnya nanti dijumlahin yang satunya berapa, X2-nya berapa, Y-nya, Y kuadrat berapa, X1 kuadrat berapa, X2 kuadrat berapa, X1Y berapa, X2Y berapa, X1, X2 berapa. Seperti itu telah dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, maka kita untuk mendapatkan untuk bisa mengerjakan koefisien korelasi berganda menggunakan rumus ini kan.
Kita harus mencari terlebih dahulu. RY 1-nya berapa, RY 2-nya berapa, RY 12-nya berapa. Lalu, kita masukkan rumus. RY 1 sama dengan N sigma X1 Y dikurang sigma Y dikali sigma X1 dibagi akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dikali N sigma Y1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Nah, N ini merupakan jumlah data. Jumlah data ini diperoleh dari ini. Nih, jumlah datanya itu ada 7. Kan, ini. Bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah datanya ada 7. Nih, di sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita masukkan untuk jumlah datanya itu 7, sigma X1Y. Sigma X1Y diperoleh 3, 4, 8. Sigma X1Y. Lalu untuk sigma Y diperoleh 40. Lalu untuk sigma X1 diperoleh 57. Dan untuk N itu jumlah data 7. Lalu sigma Y kuadrat diperoleh 252. Nih, untuk sigma Y kuadrat diperoleh 252. Untuk maaf, ini untuk sigma Y, maaf sekali. Sigma Y diperoleh 40 pangkat 2, karena di sini rumusnya nih, ada pangkatnya. Lalu untuk jumlah datanya 7, maaf ini bukan sigma Y, akan tetapi harusnya sigma X1. Harusnya sigma X1 ya. Di sini sigma X1-nya itu 489. Dan untuk sigma X1-nya diperoleh 57 ya. Ini sigma X1 kuadrat ya, benar. Lalu nanti ini dijumlahkan. 7 kali 348 ialah 2461. Lalu untuk 40 kali 57-nya dikalikan berarti 2.280. Iya, 2.280. Lalu ya, nanti berarti kita jumlahkan totalnya 7 kali 3 48, totalnya 436. Untuk 40 kali 57 berarti 2280. Untuk 725 2 berarti 1764. Untuk 40 kuadrat itu 1600. Untuk 7, untuk 489 dikurang 57, untuk 7 kali 489 itu 3423. Dan untuk 57 kuadratnya itu 3249. Nah, nanti tinggal dijumlahkan 1764 tadi ya, dikurang 1600 nih. 1764 ini jumlahnya dari 7, 252 dikali 252 itu 1764 dikurang tadi ini hasilnya 1600. Terus 7489 ini hasilnya 3423 dikali 249 itu berarti kalau 1764 dikurang 1600 berarti 164, dan 3423 dikurang 3249 berarti 174. Lalu
7,348 di 7 dikali 348 berarti 2,436 dan 40 dikali 57 berarti 2280, 2436 dikurang 2280, 156. Seperti itu. Dan menghasilkan 156 dibagi 168,93, maka hasilnya 0,92. Lalu untuk area satunya diperoleh ya. Untuk area 1 diperoleh 0,92 dan untuk area 2-nya itu kita masukkan rumusnya nih. Sigma X2Y berarti 136. Oh iya, jumlah datanya 7. Maaf, ini 137. Dan untuk Y-nya itu diperoleh, dan untuk sigma Y-nya diperoleh 40, dan untuk sigma X2-nya itu diperoleh 23, lalu untuk jumlah datanya 7, untuk sigma Y2-nya diperoleh 259, sigma Y-nya itu diperoleh 40, jumlah datanya 7, untuk sigma X2 kuadratnya diperoleh 83, dan untuk sigma X2-nya itu diperoleh 23. Lalu nanti kita jumlahkan hasil dari sini, maka hasilnya itu 39 dibagi 92,35, maka hasilnya 0,42. Itu untuk area 2-nya sudah diperoleh. Selanjutnya yaitu mencari jumlah dari R12 ya. Untuk R12 yaitu sigma X1, X2-nya itu untuk jumlah datanya diperoleh 7, untuk sigma X1, X2-nya itu diperoleh 189 dikurang sigma X1-nya itu 57, sigma X2-nya itu 23, dan untuk jumlah datanya 7, sigma X1 kuadratnya 489, sigma X1-nya 57, sigma X2 kuadratnya 83, sigma X2-nya itu 23. Lalu jumlahkan hasilnya 12 dibagi 95,12, hasilnya 0,13. Lalu sudah mendapatkan nilai dari RY1, RY2, dan R12, maka kita tinggal mencari koefisien korelasi bergandanya. Rumusnya yaitu RY kali 12, RY1 kuadrat ditambah RY2 kuadrat dikurang 2 RY1, RY2, RY3 dibagi 1 min R12 kuadrat. Lalu untuk RY1 itu diperoleh 0,92 nih. 0,92, untuk RY2-nya diperoleh 0,42 dan dikurang 2, RY1-nya 0,92, RY2-nya 0,42 dan R12-nya diperoleh 0,13. Lalu 1 dikurang R12 kuadrat 0,13 kuadrat. Lalu semuanya ini dijumlahkan, ditambah, dikurang, dibagi 1 min 0,13 kuadrat. Maka hasilnya akar 0,94. Karena dibulatkan berarti dikalikan 100%, jadinya 0,97. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koefisien penentu berganda KPB atau koefisien determinasi berganda KPB. Nah, apa sih arti dari koefisien penentu berganda KPB itu? Jadi, koefisien penentu berganda KPB ialah koefisien penentu yang dimana untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X1, X2, X3, Xn terhadap naik turunnya variasi variabel Y.
Nah, jika Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, maka KP yang mengukur besarnya sumbangan X1 dan X2 itu terhadap naik turunnya variabel Y dapat dirumuskan sebagai KBP sama dengan KP sama dengan RY kuadrat kali 12. Nah, jika KP ini dikalikan dengan 100%, maka diperoleh persentase sumbangan X1 dan X2 terhadap naik turunnya variabel Y. KB dapat dirumuskan sebagai KBP sama dengan RY kuadrat dikali 12 kali 100%. Nah, contoh soalnya itu dengan menggunakan data dari tabel sebelumnya itu, dari tabel sebelumnya yang ini. Maka itu ditanyakan berapa nilai KP-nya dan apa artinya. Nah, penyelesaiannya itu dari jawaban contoh soal sebelumnya didapat RY kali 12-nya itu diperoleh 0,97. Nah, maka untuk nilai KP-nya dimasukkan rumusnya KPB sama dengan RY kuadrat dikali 12 kali 100%. Nah, RY kuadrat kali 12 ini kan diperoleh 0,97 kali 100%. Nah, maka dari 0,97 dikali 0,97 hasilnya adalah 0,9409 dikali 100%. Maka hasilnya 94,09%. Nah, lalu untuk menjawab yang B apa sih artinya gitu kan. Nah, jadi artinya naik turunnya variasi pengeluaran Y yang disebabkan oleh pendapatan X1 dan jumlah anggota keluarga X2 hanya sebesar 94,09%. Sedangkan sisanya sebesar 5,91%. Dan disebabkan oleh faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi pengeluaran Y, tetapi tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear bergandanya. Makin besar nilai KTB ini, maka makin baik persamaan regresi linear berganda tersebut dalam meramalkan nilai Y. Untuk relasi linear berganda yang melibatkan dua prediktor X1 dan X2, maka rumus koefisien penentu KP-nya dituliskan. Rumus yang ke-1 yaitu KP sama dengan RY1 kuadrat ditambah RY2 kuadrat dikurang R2 RY1 R2 RY1 RY2 R12 dibagi 1 kurang R12 akar 2. Nah, untuk keterangannya, RY1 yaitu koefisien korelasi antara Y dan X1 dan RY2 ialah koefisien korelasi antara Y dan X2 dan R12 merupakan koefisien korelasi antara X1 dan X2. Lalu untuk rumus yang keduanya yaitu untuk mencari nilai KP sama dengan B1 sigma X1Y plus B2 sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat. Untuk keterangannya, B1 itu merupakan koefisien regresi X1 dan B2 itu koefisien regresi X2 dan X1 yaitu deviasi dari X1Y dan X2Y itu merupakan deviasi dari X2Y dan Y kuadrat deviasi dari Y. Nah, untuk relasi linear berganda yang melibatkan 3 prediktor X1, X2, dan X3, maka rumus koefisien penentu KP-nya dituliskan 1 KP sama dengan 1 dikurang 1 min RY1 kuadrat 1 dikurang RY2 kuadrat dan untuk 1 dikurang RY12 kuadrat. Nah, untuk korelasi linear berganda yang melibatkan 3 prediktor X1, X2, dan X3, maka rumus koefisien penentu KP-nya itu dituliskan KP sama dengan 1
dikurang 1 dikurang RY1 kuadrat, 1 dikurang RY2 kali 1 kuadrat, 1 dikurang RY3 kali 12 kuadrat. Nah, untuk keterangannya, RY1 merupakan koefisien korelasi antara Y dan X1, dan untuk RY2 kali 1 itu merupakan koefisien korelasi antara Y dan X2 di mana X1 konstanta, dan RY3 kali 12 merupakan koefisien korelasi antara Y dan X3 di mana X1 dan X2 konstanta. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu Kp sama dengan B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y plus B3 sigma X3Y dibagi sigma Y kuadrat. Nah, lanjut ke koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial itu apa sih? Jadi, koefisien korelasi parsial itu ialah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel jika variabel lain konstanta pada hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel. Koefisien korelasi parsial untuk 3 variabel dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 konstan, itu dapat dirumuskan RY1 kali 2 sama dengan RY1 dikurang RY2 dikali R12. Akar dibagi akar 1 min RY2 kuadrat 1 min R12 kuadrat. Nah, lalu kalau rumus untuk koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 konstan itu RY2 kali 1 sama dengan RY2 dikurang RY1 kali R12 dibagi akar 1 min RY1 kuadrat 1 min R12 kuadrat. Nah, kalau untuk rumus koefisien korelasi parsial antara X2 dan Y3 apabila Y konstan, itu R12 kali Y sama dengan R12 dikurang RY1 kali RY2 akar 1 min RY1 kuadrat 1 min R2 kuadrat. Nah, contoh soalnya itu dengan menggunakan data tabel 9.1. Tabel yang ini ya. Yang ini. Nih. Tabel yang ini. Nah, dengan menggunakan tabel itu ditanya, kita di sini ditanya untuk menentukan RY1 kali 2, RY2 kali 1, dan R12 kali Y, ya. 3 pertanyaan. Maka biasanya yaitu RY1 itu kan tadi diperoleh 0,92 dan RY2 diperoleh 0,42 dan R12 itu diperoleh 0,13. Nah, untuk yang pertama kita menjawab RY1 kali 2 dulu. Untuk yang A itu RY1 kali 2 itu rumusnya kan RY1 dikurang RY2 kali 2 R12 akar dibagi akar 1 dikurang RY2 kuadrat 1 min R12 kuadrat. Nah, maka tinggal dimasukkan rumusnya RY1-nya 0,92, Y2-nya 0,42, R12-nya 0,13, 1, terus RY2 kuadrat ya berarti 0,42 kuadrat, dan 1 dikurang 0,13 kuadrat. Kita ini jumlahkan lalu hasilnya 0,96. Lalu untuk yang RY2 kali 1-nya itu diperoleh RY2-nya itu 0,42, RY1-nya itu 0,92 dikali R12 yaitu 0,13, dan 1 min RY1 kuadrat diperoleh 0,92 kuadrat, dan untuk 1 min R12 kuadrat diperoleh 0,13 kuadrat. Maka semuanya dijumlahkan hasilnya 0,77. Dan untuk R12-nya itu R12 itu 0,13, RY1-nya 0,92, RY2-nya 0,42, dibagi akar 1 min RY1 kuadratnya 0,92 kuadrat, dan untuk 1 min R12 kuadratnya itu diperoleh 0,42 kuadrat. Lalu semuanya dijumlah, maka hasilnya diperoleh 0,72. Nah,
Lalu selanjutnya yaitu regresi linier berganda. Apa sih regresi linier berganda itu? Jadi regresi linier berganda ialah regresi yang dimana variabel terikatnya dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya. Variabel bebas, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linier. Nah, bentuk umum dari persamaan regresi linier berganda itu dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus BK XK plus E. Nah, untuk terangannya yaitu merupakan variabel terikat, A, B1, B2, B3, BK itu termasuk koefisien regresi, X1, X2, X3, XK itu termasuk variabel bebas, dan untuk E-nya sama dengan kesalahan pengganggu disturbance terma, artinya nilai-nilai variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan, nilai ini biasanya tidak dihiraukan dalam perhitungan. Nah, untuk nilai duga dari Y, prediksi Y dapat dilakukan dengan mengganti variabel X-nya dengan nilai-nilai tertentu. Nah, jika sebuah variabel terikat dihubungkan dengan dua variabel bebas, maka persamaan regresi linier bergandanya itu tuliskan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, untuk Y-nya itu variabel terikat, X1 variabel bebas, A B1 B2 ini koefisien regresi linier berganda. Nah, lalu untuk A-nya itu nilainya apabila X1 dan X2 sama dengan 0, B1-nya itu besarnya kenaikan atau penurunan Y dalam satuan, jika X1 naik atau turun, satu satuan dan X2 konstan, dan untuk B2-nya itu besarnya kenaikan penurunan Y dalam satuan, jika X2 naik atau turun, satu satuan dari X1 konstan. Plus atau min itu merupakan tanda yang menunjukkan arah hubungan antara Y dan X1 atau X2. Lalu B1 dan B2 itu disebut juga sebagai koefisien regresi parsial dan sering dituliskan sebagai B1 sama dengan BO1 kali 2 dan B2 sama dengan BO2 kali 1. Nilai dari koefisien A, B1, B2 ini dapat ditentukan dengan beberapa cara seperti berikut ini. Nah, yang pertama yaitu metode kuadrat terkecil. Nah, ini kita ini rumus mencari B1, B2, dan A. Nah, untuk rumus mencari B1 itu sama dengan sigma X2 kuadrat, sigma X1Y dikurang sigma X2Y, sigma X2 X3 dibagi sigma X2 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X1 X2 kuadrat, dan untuk rumus B2-nya itu sigma X1 kuadrat, sigma X2Y dikurang sigma X1Y dikali sigma X2 X3 lalu dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat nanti dijumlah lalu dikurang sigma X1 X2 kuadrat. Nah, untuk mencari nilai A-nya itu sigma Y dikurang B1 sigma X1 dikurang B2 sigma X2 dibagi N. Lalu selanjutnya di mana untuk mencari nilai sigma X dan Y itu sigma X dan Y kecil ini, maka harus mencari sigma X dan Y besarnya. Nah, jadi sigma X kecil 1 kuadrat sama dengan sigma X besar 1 kuadrat dikurang sigma X 1 kuadrat dibagi N. N jumlah data. Sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X besar 2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dibagi jumlah data. Ini juga sama ya, sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y2 dibagi jumlah data. Sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y, lalu nanti dibagi jumlah data, lalu sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurang sigma X2, sigma Y, lalu dibagi jumlah data, lalu sigma X1, X2 sama dengan sigma X1, X2 dikurang sigma X1, sigma X2 dibagi jumlah data, lalu untuk persamaan normalnya itu dirumuskan sigma Y sama dengan A kali N ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2 sigma X1Y sama dengan A sigma X1 plus B1 sigma X1 kuadrat plus B2 sigma X1 X2 sigma X2Y sama dengan sigma X A sigma X2 plus B1 sigma X1 sigma X2 B1 sigma X1
X2 plus B2 sigma X2. Nah, lalu contoh soalnya ialah berikut ini data mengenai indeks pasar tingkat suku bunga dan return saham sebuah perusahaan di Bursa Efek Jakarta selama kurun waktu 1996 sampai 2000. Nah, diperoleh datanya itu pada tahun 1996 diperoleh X1-nya 24,48, X2-nya 16,69, dan Y-nya min 70,53. Dan untuk tahun 1997-nya 1,42, X2-nya diperoleh 16,28, dan Y-nya itu min 12,12. Dan untuk tahun 1998-nya diperoleh X1-nya min 31,45, X2-nya 21,84, Y-nya min 31,03. Nah, untuk tahun 1999, X1-nya diperoleh 32,61, X2-nya diperoleh 22,35, Y-nya diperoleh 152,5, dan untuk tahun 2000-nya itu diperoleh X1-nya min 9,13, X2 13,80, dan Y-nya min 59 kali 4. Nah, lalu untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, buatkan bersama regresi linear gandanya, dan yang kedua yaitu apa artinya, dan yang ketiga yaitu berapa nilai Y jika X1 sama dengan 25 dan X2 sama dengan 24. Nah, untuk penyelesaiannya ialah kita membuat tabel pembantunya terlebih dahulu. Nah, untuk X1-nya ini kita diperoleh Nah, untuk X1-nya ini diperoleh 24,48, lalu 1,42, lalu pada bulan 1998-nya itu min 31,45, dan untuk 1999-nya 32,61, dan untuk tahun ke-2000-nya min 9,13. Dan X2-nya yaitu di tahun 1996 itu diperoleh 16,69, di 1997-nya diperoleh 16,28, di tahun 1998-nya diperoleh 21,84, 1999-nya diperoleh 22,35, dan di tahun 2000-nya diperoleh 13,80. Nah, lalu itu pada tahun 1996 diperoleh min 70,53, di 1997-nya diperoleh min 12,12, di tahun 1998-nya diperoleh min 31,03, di tahun 1999 diperoleh 152,5, di tahun 2000-nya diperoleh min 59,4. Nah, lalu kita cari X1-nya. X1 kuadrat. Jadi 24 kali 48, 24,48 dikali 24,48, hasilnya 599,27. Nanti seterusnya dijumlah seperti itu, dikalikan. Lalu X2 kuadratnya itu berarti 16,69 dikali 16,69, hasilnya 278,556, dan seterusnya nanti seperti itu. Dan untuk Y kuadratnya itu min 70,53 dikali min 70,53, hasilnya 4974,48, dan seterusnya. Lalu X1, X2-nya itu berarti 24,48 dikali 16,69, hasilnya 408,571. Dan untuk S1-nya itu 24,48 dikali min 70,53, hasilnya berarti min dikalikan ya, hasilnya min 1726,57. Lalu X2 Y-nya berarti 16,69 dikali min 70,53. Maaf,
ini kan X1Y ya tadi. 24,48 dikali min 70,53 hasil min 172,6,57. Untuk X2Y-nya itu 16,69 dikali min 70,53. Maka hasilnya min 1177,59 dan seterusnya seperti itu. Lalu setelah dikalikan semuanya, jumlahkan X1 jumlahnya berapa, X2 nanti dijumlah hasilnya 90,96, Y dijumlah hasilnya min 20,58, X1 dijumlahkan, X1 kuadrat dijumlahkan jadi 2737,16 dan seterusnya. Lalu untuk persamaan regresi linear bergandanya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, di mana Y sama dengan variabel return saham, X1 variabel indeks pasar, dan X2 variabel indeks suku bunga, B ini koefisien regresi. Nah, untuk mencari regresi linear berganda ini, maka dicari dulu nilai A, B1, dan B2-nya. Nah, untuk B1-nya ini rumusnya sigma X2 kuadrat, sigma X1Y min sigma X2Y dikali sigma X1 X2 dibagi sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 sama X2 kuadrat. Nah, selanjutnya untuk mencari rumus dari A, B1, B2 ini, nah kita harus mencari sigma X1 kuadrat terlebih dahulu. Nah, sigma X1 kuadratnya itu sama dengan sigma X1 kuadrat min sigma X1 kuadrat dibagi N. Nah, sigma X1 kuadratnya itu tadi diperoleh 2737,16. Nah, untuk sigma X1-nya itu tadi diperoleh 17,93 kuadrat. Untuk N-nya itu jumlah datanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk jumlah datanya 5. Maka diperoleh 2,672,863. Lalu untuk sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat dibagi jumlah data. Nah, jumlah data. Di sini sigma X2 kuadrat itu 1,710,54 dikurang 90,96 kuadrat dibagi 5. Maka hasilnya 55,7956. Lalu untuk sigma X1 X2-nya itu sama dengan sigma X1 sigma X2 dibagi N. Untuk sigma X1 X2-nya itu diperoleh 347,66, sigma X1 sigma X2-nya itu diperoleh untuk sigma X1-nya diperoleh 17,93, untuk sigma X2-nya itu diperoleh 90,96 dibagi 5 ya. Lalu 17,93 dikali 90,96 itu hasilnya 1630,9128, lalu dibagi 5 hasilnya jadi 326,18256 dikurang 347,66. Maka hasilnya 21,4774. Lalu untuk sigma X1Y itu itu peroleh 4747,46, untuk sigma X1-nya 17,93, sigma Y-nya itu min 20,58 dibagi 5. Nah, untuk 17,93 dikali min 20 kali 58 ini jumlahnya min 368,9994 dibagi 5 sama dengan min 73,7999888 dikurang 4,747,46. Nih.
maka hasilnya 4.821,259. Lalu, sigma X2Y-nya sama dengan sigma X2Y kurang sigma X2 sigma Y dibagi N. Untuk sigma X2Y ini diperoleh 536,5, untuk sigma X2Y itu diperoleh 90,96, dan untuk sigma Y ini diperoleh 20,58 lalu dibagi 5, dan untuk 90,96 dikali min 20,58 hasilnya 1.571.9568 dibagi 5 hasilnya 374,39136 dikurang 536,5 hasilnya 90,891. Lalu untuk sigma Y kuadratnya itu sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N. Sigma Y kuadratnya diperoleh 32,88,8 dikurang 20,58 kuadrat dibagi 5. Bagi 5. Nah, 20,58 kuadrat ini dijumlahkan hasilnya 423,5364 dibagi 5. Hasilnya jadi 84,70728 lalu dikurang 32,868,8 maka hasilnya 32.784,093. Lalu selanjutnya yaitu karena untuk nilai sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X1 X2, sigma X1Y, dan sigma X2Y, dan sigma Y kuadrat ini sudah diperoleh, maka kita tinggal mencari rumus B1, B2, dan A-nya. Maka di sini untuk B1-nya itu diperoleh rumus sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X2Y dikali sigma X1 X2 dibagi sigma X1 kuadrat sigma 2 kuadrat dikurang sigma X1 sigma X2 akar 2. Maka dari sigma X2 kuadrat itu tadi diperoleh nilainya 55,7956. Dan untuk sigma X1-nya itu diperoleh 4.821259. Dikurang sigma X2Y itu diperoleh 910,891 dikali 21,4774 dibagi sigma X1 kuadratnya itu 2.672,863 dikali sigma X2 kuadratnya itu 55,7956 dikurang sigma X1 sigma X2 kuadrat yaitu diperoleh 21,47774 kuadrat. Lalu semuanya yang bagian atas dijumlahkan hasilnya 249,441,4686 dibagi yang bawahnya dijumlahkan hasilnya 148,672,7161. Maka dari hasil ini dibagi dari hasil perjumlahan yang atas dan bawah ini dibagi hasilnya 1,677. B2-nya itu sama dengan sigma X1 kuadrat, sigma X2Y dikurang sigma X1Y, sigma X1 X2 dibagi sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1, sigma X2 kuadrat. Nah, sigma X1 kuadrat itu diperoleh 2.672,863, sigma X2Y-nya itu diperoleh 910,891 dikurang sigma X1Y-nya diperoleh 4.821,259, sigma X1 X2-nya diperoleh 21,4774. Nah, untuk sigma X1 kuadratnya diperoleh 2.672,863, sigma X2 kuadratnya diperoleh 55,7956, dan dikurang sigma X1 X2-nya diperoleh 21,4774 kuadrat.
Lalu bagian atasnya dijumlahkan, hasilnya 22.331.138,743, lalu dibagi, bawahnya dijumlahkan, hasilnya 148.672,7161. Setelah semuanya sudah dijumlahkan lalu dibagi, maka hasilnya 15,679. Nah, untuk rumus A-nya itu sigma Y. Sigma Y-nya tadi diperoleh min 20,58 dikurang B1 sigma X1 nya itu diperoleh 1,677 dikurang B2 sigma X2 jadinya 15,679 dikali 90,96 lalu dibagi 5. Nah, hasilnya itu min 20,58 dikurang 30,068 ini jumlah dari 1,677 dikali 17,93 lalu dikurang 15,679 lalu dikurang 1,426,162 ini merupakan jumlah dari perkalian 15,679 dikali 90,96. Lalu dibagi 5, maka hasilnya min 295,36. Nah, selanjutnya itu A, persamaan regresi linear bergandanya. Nah, persamaan regresi linear bergandanya itu diperoleh untuk nilai A-nya yaitu min 295,36. Untuk nilai B1-nya itu diperoleh 1,677 dan untuk B2-nya itu diperoleh 15,679. Lalu untuk persamaan di atas dapat diartikan yang pertama yaitu untuk nilai A. Nilai A itu kan hasilnya min 295,36 ya diperoleh nilainya. Nah, artinya tanpa adanya indeks pasar dan tingkat suku bunga, maka besarnya return saham adalah min 295,36. Dan yang kedua yaitu untuk nilai B1-nya sama dengan plus 1,677. Nah, tanda plus ini berarti hubungan indeks pasar dengan return saham adalah positif, atau setiap kenaikan indeks pasar sebesar 1%, maka akan meningkatkan return saham sebesar 1,677%. Dan yang ketiga itu nilai B2-nya, plus 15,6779. Nah, tanda plus berarti hubungan tingkat suku bunga dengan return saham adalah positif, atau setiap kenaikan tingkat suku bunga sebesar 1%, maka akan meningkatkan return saham sebesar 15,679%. Nah, sekarang pertanyaan yang C, yaitu nilai duga Y jika X1 sama dengan 25 dan X2. Ya, sekarang menjawab pertanyaan yang C, yaitu nilai duga Y jika X1 sama dengan 25 dan X2 sama dengan 24 adalah Y sama dengan A-nya itu tadi diperoleh 295,36 ditambah B-nya itu 1,677 dan ditambah 15 B2-nya 15,679. Nah, lalu dimasukkan nilainya. Ini untuk X1-nya tadi diperoleh 25. Berarti buka kurung 25 tutup kurung. Lalu X2-nya diperoleh 24. Masukin. Lalu dijumlahkan semuanya hasilnya 122,861. Jadi untuk nilai Y jika X1 sama dengan 25 dan X2 sama dengan 24 itu hasilnya 122,861. Nah, selanjutnya itu teknik regresi untuk hubungan variabel yang mempunyai lebih dari 2 variabel independen atau variabel bebas dapat dikembangkan dari prosedur di atas. Misalkan persamaan regresi yang melibatkan 3 variabel bebas. Persamaan regresi linear bergandanya adalah, jadi ini adalah rumus regresi linear yang melibatkan 3 variabel. Nah, rumusnya itu sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E. Nah, untuk nilai A, B1, B2, dan B3 ini dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan normal.
berikut, yaitu sigma Y sama dengan A kali N plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2 plus B3 sigma X3. Lalu untuk sigma X1 Y sama dengan A sigma X1 plus B1 sigma X1 kuadrat plus B2 sigma X1 X2 plus B3 sigma X1 X3. Dan untuk sigma X2Y itu sama dengan A sigma X2 plus B1 sigma X1 X2 plus B2 sigma X2 kuadrat plus B3 sigma X2 X3. Dan A untuk sigma X3Y ini sama dengan A sigma X3 plus B1 sigma X1 X3 plus B2 sigma X2 X3 plus B3 sigma X3 kuadrat. Lalu dapat juga menggunakan rumus dalam bentuk divisi dari Mean. Nah, yaitu sigma X1Y sama dengan B1 sigma X1 kuadrat plus B2 sigma X2 sigma X1 X2 plus B3 sigma X1 X3 sigma X2Y sama dengan B1 sigma X1 X2 plus B2 sigma X2 kuadrat plus B3 sigma X2 X3. Dan untuk sigma X3Y itu sama dengan B1 sigma X1 X3 plus B2 sigma X2 X3 plus B3 sigma X3 kuadrat. Dan untuk nilai A-nya itu sama dengan sigma Y dan B1 sigma X1 min B2 sigma X2 dan B3 sigma X3 dibagi N. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.